Ya oke cuy, assalamualaikum, balik lagi ketemu Mamang di channel Capruk. Kali ini Mamang akan membahas sebuah film legend dengan judul Death Race yang dirilis pada tahun 2008. Film yang tentunya diperankan oleh mamang saya Jason ini mendapatkan rating paling tinggi di antara film Death Race yang lain. Oke lah, daripada kelamaan di awal, kalau gitu langsung aja cuy. Awal mula film diperlihatkan sebuah pabrik pembuatan baja yang akan segera ditutup karena kebangkrutan yang dialami oleh pihak pemilik. Mereka pun terpaksa memberhentikan semua orang karyawannya dan salah satu di antara pria tersebut bernama Jensen Ames. Merasa akan terjadi kerusuhan, pihak pabrik pun memanggil tim kepolisian untuk mengantisipasi hal tersebut. Para polisi ini mulai menembaki pekerja dengan peluru karet dan mengenai beberapa orang pekerja termasuk Ames. Setelah insiden tersebut, Ames pun pulang ke rumah dan memberitahukan istrinya yang bernama Suzy. Beruntungnya sang istri tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ames dan Suzy di sini telah dikaruniai seorang putri yang sangat mereka sayangi. Saat Ames berada di kamar bersama putrinya, seorang pria bertopeng masuk ke dalam rumahnya. Ames yang dituduh melakukan pembunuhan terhadap istrinya itu kemudian dimasukkan ke dalam sebuah penjara yang berada di tengah laut. Setibanya di sana, ia disambut oleh salah satu sipir penjara yang bernama Ulrich dan segera melakukan pembersihan kepada Ames. Ames lalu dimasukkan ke dalam sel tahanan yang telah berisikan beberapa orang tahanan yang siap menghajarnya. Penjara ini dipimpin oleh seorang wanita tua bernama Hennessy. Diceritakan di sini bahwa Ames adalah mantan pembalap yang pernah memenangkan beberapa pertandingan di negara bagian utara. Layaknya penjara lainnya, penjara ini juga diisi oleh beberapa kubu tahanan. Salah satu kubu yang dipimpin seorang pria bernama Pachenko mulai membuat masalah dengan Ames yang membuat mereka harus diamankan para sipir penjara. Sayangnya Pachenko, orang yang dihajar Ames adalah saudara dari seorang jenderal yang membuat Ames harus menghadap kepada Hennessy. Hennessy yang mengetahui latar belakang Ames kemudian memintanya untuk kembali menjadi pembalap pada sebuah balapan yang diadakannya di dalam penjara tersebut. Ames di sini diperintahkan untuk mengganti sosok dari seseorang bernama Frankenstein, salah satu pembalap yang telah tewas dan merupakan idola dari penonton acara tersebut. Ames sempat menolak perintah dari Hennessy itu, namun wanita tua itu mengatakan jika Ames bisa bebas dari sana jika berhasil memenangkan 5 balapan di arena tersebut. Atau jika menolak, masa hukuman Ames akan ditambah dan ditempatkan satu sel bersama geng dari Pachenko. Merasa tak punya pilihan lain, Ames akhirnya setuju untuk bergabung dan berkenalan dengan beberapa orang tahanan yang akan menjadi tim mekaniknya nanti. Tim mekanik ini terdiri dari 3 orang bernama Coach, Liz, dan juga Gunner. Coach juga menjelaskan bahwa Death Race dibuat khusus oleh Hennessy demi keuntungan pribadinya. Sejak kematian Frankenstein, jumlah penonton acara tersebut berkurang dan membuat Hennessy hanya balmot alias balik modal. Itulah sebabnya ia membutuhkan Ames untuk menaikkan kembali rating acaranya tersebut. Mulai dari sini Ames akan kita panggil Frank ya cuy. Mobil yang dikendarai Frank di sini adalah Mustang V8 Fastback yang telah dimodifikasi kaca satu arah dan juga senjata berat untuk melindungi juga menyerang musuh di arena balap nantinya. Coach mulai menjelaskan cara balapan di arena Death Race agar Frank bisa menang pada balapan perdananya hari Jumat nanti. Frank juga akan ditemani oleh seorang navigator yang merupakan tahanan wanita dari penjara lain yang bernama Cass. Liz kemudian mulai menjelaskan tentang para pembalap lain dengan posisi teratas. Salah satunya bernama Machine Gun Joe yang merupakan pemimpin geng kulit hitam di sana. Lalu ada seorang pria bernama Travis Colt, mantan pembalap NASCAR. Di urutan selanjutnya ada Pachenko, Hector Grimm, seorang master dalam dunia pengobatan psikopat, dan yang terakhir adalah 14K, seorang pria keturunan Cina Amerika yang merupakan seorang triad. Tak lama, Joe muncul dan menanyakan keberadaan Frankenstein kepada Coach.
Joe di sini sepertinya sangat ingin membunuh Frankenstein meski sebenarnya ia telah tewas. Joe juga terlihat tidak senang dengan sosok dari Frank yang sekarang dan menjulukinya Igor karena wajahnya yang mirip seekor monyet. Pada setiap pertandingan, arena akan dijaga oleh para tahanan lainnya yang dilengkapi gelang GPS untuk mencegah mereka kabur dari sana. Hal itu pun membuat Frank mengingat sosok dari pria bertopeng yang membunuh istrinya dulu, di mana pria itu mengenakan gelang GPS yang sama dengan tahanan tersebut. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Frank mulai memakai sebuah topeng untuk menyamar menjadi Frankenstein. Para pembalap lainnya pun telah bersiap di arena balap. Tak lama, sebuah bis berisikan tahanan wanita pun tiba. Kembalinya sosok Frankenstein membuat acara yang ditayangkan oleh Hennessy mendapatkan rating tertinggi setelah kemunculan Frankenstein yang terakhir pada 6 bulan lalu. Merasa topeng tersebut menghalangi pandangannya, Frank pun melepaskannya di dalam mobil tersebut. Coach kemudian mengatakan kepada Frank jika tombol aktivasi senjata dan juga tameng pada mobil mereka baru bisa aktif pada putaran kedua jika mereka melewati tanda yang telah disediakan di arena tersebut. Hennessy doesn't activate the weapons till lap 2. Countdown. Di awal lap, Frank sudah mendapatkan hantaman dari pembalap lainnya yang mengira dirinya adalah Frankenstein yang asli. Layaknya game CTR, di arena balap ini pun diperbolehkan melalui jalan pintas agar bisa mencapai posisi terdepan. Joe yang mulai tertinggal kemudian menampol navigatornya untuk sekedar melepaskan emosi. Tak lama, Frank muncul dan menabrakkan mobilnya ke arah mobil yang dikendarai Joe. Sampai pada putaran kedua, tombol senjata dan perisai mulai diaktifkan. Activate swords and shields. Activate death heads. Joe yang mendapatkan aktivasi untuk senjata di mobilnya mulai menembaki mobil Hector yang berada di depannya. Namun, Hector berhasil lolos setelah menumpahkan cairan oli ke arah mobil Joe. Balapan pun terus berlanjut sampai akhirnya Hector harus keluar dari pertandingan setelah diledakkan oleh 40K menggunakan sebuah misil dari mobilnya. Frank yang mengalami masalah pada senjata pada mobilnya yang macet membuat Cash terpaksa harus keluar dan menakolnya dengan sebuah kunci pas. Sambil ditembaki oleh mobil lainnya, Cash akhirnya berhasil membuat senjata itu kembali berfungsi. Mendapatkan serangan dari arah belakangnya, Frank memerintahkan Cash untuk melepaskan minyak yang ada di dalam mobilnya dan berhasil membuat sang pembalap NASCAR keluar dari pertandingan. Nice work. Sampai pada saat berhadapan dengan Pachenko, Frank menyadari bahwa ia adalah orang yang sama dengan pria bertopeng yang membunuh istrinya. Namun, dari arah samping, tiba-tiba Joe muncul menabrak mobil Frank dan membuatnya rusak cukup parah. Pertandingan putaran pertama pun akhirnya selesai. Para mekanik mulai memeriksa kendaraan mereka untuk dipersiapkan ikut pada putaran kedua 14 jam lagi. Gunner di sini mendapati bahwa senjata pada mobil yang dikendarai Frank tidak ada masalah. Hal itu pun membuat coach menjadi curiga kepada Cash selaku navigator. Frank kemudian kembali dibawa menghadap Hennessy. Di sini, Frank mengancam tidak akan bertanding pada putaran kedua. Namun kembali Hennessy berhasil memaksa Frank untuk ikut pada balapan tersebut setelah mengeluarkan foto putrinya yang kini telah diasuh oleh orang lain. Frank di sini merasa semakin yakin bahwa Hennessy adalah orang yang telah menjebaknya untuk masuk ke dalam penjara itu. Frank pun menceritakan hal tersebut kepada coach bahwa dirinya telah dijebak untuk menggantikan sosok dari Frankenstein. Sedangkan di sisi lain, Joe mulai membuat luka di wajahnya yang menandakan bahwa korbannya kini telah bertambah. Mereka kemudian melanjutkan memperbaiki mobil mereka untuk putaran kedua. Frank di sini melihat sebuah ruangan rahasia di mana tempat itu berisikan sebuah mobil yang sedang dipersiapkan oleh Hennessy sebagai bagian dari balapan. Setelah cukup malam, Frank mendatangi tim dari Pachenko untuk membalas dendam atas kematian istrinya. Namun di sana ia telah disambut oleh Pachenko dan anak buahnya. Sempat terpojok,
Frank akhirnya diselamatkan oleh Liz yang datang menolongnya. Di sini Frank berhasil menghajar semua musuhnya dan berniat untuk membunuh Pachenko. Pachenko lalu mengatakan yang sebenarnya bahwa perintah untuk membunuh Suzy adalah perintah dari Hennessy dan juga Ulrich. Hennessy made me do it. Ulrich. Pada keesokan harinya, Coach dan rekannya melihat ruang rahasia yang sebelumnya tertutup, kini telah terbuka. Tampaknya di sini Hennessy sedang membangun sebuah kendaraan besar di dalam ruangan rahasia tersebut. Dan pertandingan selanjutnya pun dimulai. Di awal balapan tersebut, Frank tidak memacu mobilnya untuk menyusul pembalap lain. Namun hal tersebut bukannya Frank mau mengalah. Frank di sini mencoba menginterogasi Cash tentang kematian dari Frankenstein sebelumnya. Yang ternyata Cash diperintahkan oleh Hennessy untuk menyabotase senjata pada mobil yang dikendarai Frankenstein sebelumnya dengan imbalan memberikan Cash jaminan untuk bebas. Hal itu kembali dilakukan Cash pada mobil yang dikendarai Frank kemarin di balapan putaran pertama. Setelahnya, Frank mulai memacu mobilnya untuk mengejar Pachenko yang berada tepat di depannya. Ia kemudian mulai menabrakkan mobilnya ke arah mobil Pachenko dan mengambil simbol senjata yang mulai diaktifkan. Frank dan Pachenko kemudian saling bertukar tembakan hingga pada akhirnya Frank berhasil membuat mobil yang dikendarai Pachenko terbalik. Tak lama, Joe datang dan berusaha membunuh Frank yang ada di depannya. Namun senjata yang ada di mobilnya mengalami kendala dan hal itu membuatnya kesal hingga menendang sang navigator yang ada di sebelahnya. Ia kemudian kembali ke pit stop untuk menjemput navigator yang baru. Tak berselang lama, muncul sebuah mobil besar bernama kapal tempur yang selama ini telah dipersiapkan Hennessy untuk saat seperti ini. Mobil besar itu ditugaskan untuk menghancurkan semua mobil pembalap yang tersisa di arena balap tersebut. Satu persatu, mobil para pembalap pun mulai meledak akibat tembakan senjata mesin dari mobil besar tersebut. 14K pun akhirnya harus tewas setelah ditembak oleh meriam dari mobil besar itu. Frank kemudian mencoba menghubungi Joe dan mengatakan agar mereka bermain bertahan dan menyerang mobil besar itu bersama-sama. Dan itu berhasil. Joe yang mulai menyadari bahwa Frankenstein dan Frank adalah orang yang sama, mulai mendatangi bengkel milik tim mereka dan berusaha menanyakan kondisi Frankenstein yang asli kepada timnya. Di sisi lain, Hennessy yang tidak suka mobil besarnya dihancurkan berencana untuk membunuh Frank dan mencari penggantinya yang baru untuk dijadikan sosok Frankenstein. Sementara dirinya berpidato di depan para tahanan, Ulrich telah diperintahkan untuk menaruh bom pada setiap mobil pembalap yang tersisa pada putaran final kali ini. Di malam harinya, Frank dilihatkan sebuah tayangan ulang pertandingan oleh coach yang membuatnya sadar bahwa ada jalan keluar di arena balap tersebut. Ia kemudian memerintahkan timnya untuk menambah setengah galon bahan bakar di dalam mobilnya. Frank kemudian menemui Joe di bengkelnya dan menawarkan sebuah rencana kepadanya. Di hari penentuan, Hennessy menemui Frank untuk memberikannya surat bebas penjara yang siap ditandatangani jika Frank berhasil menang pada final balapan kali ini. Ia juga kembali meyakinkan Frank agar tetap tinggal di sana sebagai Frankenstein meski dirinya menang pada balapan kali ini. Putaran final ini dilakukan di malam hari dan hanya satu pembalap yang seharusnya bisa selamat dan menang. Hennessy mulai menyabotase aktivasi senjata yang ada di arena balap dan membuat Frank cukup kewalahan mendapatkan serangan dari Joe yang berada tepat di belakangnya.
Hennessy yang panik pun segera mematikan siaran langsung acara tersebut dan memerintahkan semua anak buahnya untuk mengejar mereka berdua. Bom yang telah dipasang di tiap mobil pembalap pun ternyata telah berhasil diamankan oleh coach dan timnya. Frank yang kini berada di jembatan dan masih dikejar oleh para polisi penjara itu pun mulai melepaskan galon tambahan yang ia bawa sebelumnya dan meledakannya untuk menghalangi mobil yang mengejar mereka. Tak lama, beberapa helikopter mulai mengejar mereka dan membuat Frank juga Joe harus berpencar. Hennessy kemudian memerintahkan semua helikopter untuk berfokus mengejar Frank. Frank kemudian membuat rencana dengan Case di mana Case akan menyamar sebagai Frankenstein, sedangkan Frank akan melompat keluar dari mobil tersebut. Case di sini mengatakan bahwa dirinya telah memiliki surat bebas penjara meskipun kali ini akan tertangkap. Hingga akhirnya anak buah Hennessy berhasil menangkap Case yang menyamar menjadi Frank. Sementara itu, Frank dan Joe berhasil lolos dan pergi dari tempat tersebut. Enam bulan kemudian di suatu tempat, terlihat Joe dan Frank sedang memperbaiki sebuah mobil tua sebagai pekerjaan halal mereka saat ini. Tak lama, sebuah mobil datang dan dari mobil itu turun Case yang ternyata berhasil selamat dan bebas dari penjara. Frank pun mengenalkan Case kepada putrinya yang kini hidup bersamanya. Someone once asked me, did I think I was the best future for my little girl? And there's no way I'm letting go of that. Oke cuy, cukup sekian review dari Mamang untuk film Mamang Jason kali ini. Semoga masih bisa menghibur kalian semua dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.